Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini yang menyajikan tentang informasi seputar percetakan ataupun tutorial-tutorial lain yang insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Dan kali ini kita akan membahas atau membongkar habis mesin las yang telah dimodif oleh bengkel las ajaib ini. Ini mesin las untuk kawat las dengan ukuran 5 kg. Nah, ini kawatnya, kawat las dengan ukuran 5 kg. Jadi pemakaiannya kita pasang di dalam sini, ada tempatnya sendiri, sudah ada ukurannya, sudah ada tempatnya. Nah, ini dia tampak dari dalam. Kita tutup kembali. Kemudian kalau kita punya kawat dengan ukuran 15 km, oh kok 15 km ya? 15 kg tentunya tidak muat karena diameternya lebih besar. Nah, untuk mengakali ini bagaimana? Mari kita saksikan secara lengkap di video kali ini. Pertama di sini kita membuat tatakan untuk mesin lasnya. Jadi kita buat tatakan buat tempatnya agar mudah dibawa kemana-mana. Bila kita punya orderan ngelas ya ke negara-negara lain, waduh kok negara-negara lain, ke daerah-daerah lain luar kota ataupun luar pulau. Di sini ada besi panjang tempat untuk meletakkan roll ya, roll untuk kawat yang ukuran 15 kilo. Pertama kita buat wadahnya demikian. Nah, ini ada lubang. Kemudian kita pasang ke sini. Nah, gini, ini bisa berputar. Kemudian agar supaya tidak mudah diputar, karena kebutuhannya ini adalah harus seret ya, harus kesat, maka kita kasih tir. Kemudian kita tekan dengan menggunakan baut dan kita kencangkan seperti ini. Jadi biar tidak mudah diputar, artinya kesat karena kebutuhannya demikian. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pasang kawat. Ini ada tempatnya. Untuk yang 15 kilo ya. Kemudian kita kunci dengan menggunakan baut seperti ini. Ini kenapa kita modif ya? Karena harga dari kawat antara 5 kilo dengan 15 kilo ini selisihnya sangat-sangat tinggi. Itulah kenapa di sini kita perlu memodif las yang ukuran 5 kilo. Kita modif agar bisa dipakai untuk kawat yang ukuran 15 kilo. Nah, berhubung di sini kita tidak punya, hanya mempunyai wadahnya saja, untuk prakteknya kita pakai yang 5 kilo dulu. Tapi sebelumnya kita rakit terlebih dahulu wadah untuk mesin las ini. Dan ini mohon maaf ya, untuk wadahnya saya tidak bisa membagikan tutorial ataupun cara pembuatannya dari mulai awal, karena ketika saya main ke sini ke bengkel las ajaib ini sudah dalam keadaan demikian. Tapi mudah-mudahan buat para pengelas ya buat para pengusaha yang bergerak di bidang las, pembuatan kanopi dan sebagainya, insya Allah bisa memahami kerangka dari wadah mesin las ini. Ini ada roda, yang ini bisa diputar ataupun bisa dikancing. Oke, untuk pemasangannya kita rakit terlebih dahulu wadahnya ya. Mesin lasnya kita taruh di atas roda ini, kemudian kita pasang kawatnya. Di sini saya menggunakan kawat yang 5 kilo. Jadi ini untuk prakteknya saja. Kemudian karena wadah dari kawat yang 5 kilo ini tipis, kita kasih penahan seperti pipa ini. Kemudian kita ganjal atau kita tahan dengan menggunakan baut seperti biasanya.
Nah, ini kita sudah merakit ya. Sebenarnya sudah ada di video lain merakit mesin las ini, hanya saja posisi dari roll kawat ini posisinya ada di belakang demikian. Jadi kurang efisien atau lebih panjang ya. Jadi kita mempunyai inisiatif agar supaya lebih praktis, maka rollnya kita taruh di samping. Jadi lebih praktis, ekonomis, dan juga minimalis plus manis ya. Kemudian untuk pemasangannya, jadi mesin las ini memang multifungsi ya. Misal kita pakai gas, maka untuk yang ini kita taruh di atas sini, di plusnya ya, di bagian plus. Kemudian untuk ardenya atau masanya kita taruh di bagian bawah atau di bagian min. Nah, demikian. Kemudian kalau tidak pakai gas, seperti kawat ini, maka ini kita pindah ke bagian min, kemudian untuk ardenya kita taruh di bagian atas. Dengan catatan kawat yang kita pakai ini bukan kawat biasa, ini kawat flakor, di mana kawat ini ada obatnya gitu ya, istilahnya ada obatnya. Jadi bukan kawat biasa, apalagi kawat cucian itu nggak bisa ya. Oke, kita pasang dulu. Kemudian kita tinggal hubungkan, tinggal kita atur. Kita masukkan ke bagian sini. Nah, gini. Kemudian di sini ada roda yang sudah dikikis ya, atau digaris, atau kita gergaji, bisa digrendo ya. Sesuai dengan ukuran kawat tentunya, biar nggak lari. Lalu kita masukkan ke dalam sini yang sudah kita bor sebelumnya, sesuai dengan ukuran kawat, nggak usah terlalu besar-besar. Nah, ini dia sudah masuk. Oke, kita buka dulu. Dan ini ada dua ukuran ya, ada dua ukuran. Kita lepas. Ini ada dua ukuran, yang pertama 1 mili. Ya, ini ada 1 mili. Nah, ini dia. Kemudian yang ini 0,8. Dan berhubung di sini saya memakai kawat 1 mili, maka kita pakai yang 1 mili, atau kita balik posisi yang 1 mili ada di bagian dalam. Kita rakit dulu. Nah, gini, kemudian kita tutup. Oke, selesai. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kawatnya larinya ke roda, ada dua roda di sini. Kemudian masuk ke mesin. Selanjutnya kita hubungkan seperti biasanya. Oke, sebelumnya di sini kita lepas dulu ya, kita ganti. Di sini saya memakai yang 1,2. Ujungnya ini 1,2. Berhubung kawat tadi memakai 1 mili, kita juga memakai 1,0 atau 1, disesuaikan dengan ketebalan kawatnya. Oke, kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita hidupkan dulu. Di sini ada penjelasan sedikit sekedar informasi ya. Ini ada solid core untuk gas ya. Kemudian yang satunya adalah flak core untuk kawat.
Kemudian ada mic ya, ada liftik ini untuk las argon, dan yang ARC ini untuk listrik. Sekarang kita memakai yang mic plus flux core. Kemudian di sini ada ampere dan juga voltase ya. Ini kita kecilkan secara otomatis, ampere voltasenya kita kecilkan, otomatis dia mengikuti. Kita pakai 80 dulu. Untuk misalkan voltasenya kurang tinggi, caranya adalah kita tekan, nah gini, biar dia pindah lampunya, kemudian kita tambah voltasenya. Oke, kemudian kalau sudah sesuai, kita tekan lagi, dia akan pindah ke A lagi. Kemudian untuk mengeluarkan kawat, kita tekan wire check. Nah, ini dia berputar. Kita bisa menekan ini ya, tapi terlalu lama. Jadi untuk pertama kali kita pencet wire check dulu biar lebih cepat. Coba kita tekan. Nah, ini dia berputar. Berputarnya juga nggak ada kendala. Ini rodanya berputar, 1, 2 berputar. Oke. Dan keluar. Nah, ini setelah keluar, saatnya melakukan pengetesan. Uji coba, bukan uji nyali ya. Nah, itu dia berputar. Kita lihat hasilnya sempurna. Coba kita gosok dengan menggunakan sikat kawat biar tahu hasilnya bagaimana. Nah, ini dia hasilnya. Cukup bagus dan cukup memuaskan buat para pengusaha pengelasan. Kemudian kalau selesai, di sini juga ada tempat untuk menaruh kabel ya, biar tidak membulet. Nah, gini. Kemudian kita dorong, ayo motor-motoran ya. Oke, mungkin dulu tutorial dari saya ataupun sekedar informasi bagaimana cara modif mesin las 5 kilo agar bisa dipakai menjadi 15 kilo. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.